Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Senin tanggal 11 Agustus 2025. Gereja memperingati Santa Clara. Saya mengajak kita sekalian saudara-saudari merenungkan hari ini kutipan Injil Matius bab 17 ayat 21 sampai 26. Kita dengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Dia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Yesus tidak pernah menggunakan privilesenya atau statusnya sebagai anak Allah untuk mencari kemudahan, untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Dia yang berkuasa merobohkan dan mendirikan kembali bait Allah dalam 3 hari. Dia pun bersedia membayar pajak dan seperti kebanyakan orang pada masa itu. Tetapi saudara-saudari, kalau kita menyimak dialog antara Petrus dan Yesus, di sana menjadi jelas bahwa yang wajib membayar pajak adalah orang asing. Maka Yesus mengatakan, dengan demikian bebaslah rakyatnya. Tapi satu kalimat berikut menjadi suatu yang sangat menentukan. Tetapi, kata Yesus, agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau dan ikan pertama yang kau tangkap, bukalah mulutnya, di dalamnya ada mata uang 4 dirham. Dan pakailah untuk membayar bagiku dan bagimu. Apa yang dapat kita tarik sebagai pesan atau inspirasi di sana saudara-saudari? Yesus bersikap solider dan tidak ingin menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sebenarnya Yesus tidak wajib, sekali lagi, dan juga tidak bersalah bila tidak membayar pajak. Namun, dia ingin memberi kita teladan baik. Solidaritas akan tumbuh jika orang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memperhatikan kebaikan umum. Saudara-saudari, umat beriman terkasih, kalau kita menyimak, membaca peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, khususnya Indonesia ini, di Indonesia maksud saya, betapa banyak orang yang menggunakan privilese untuk mendapatkan kemudahan, untuk mendapatkan akses lebih mudah, lebih dari orang lain kebanyakan, untuk mendapatkan prioritas pelayanan, atau untuk bebas dari kewajiban-kewajiban tertentu. Yesus justru menentang
situasi seperti itu dengan memberikan kita teladan, supaya tidak menjadi batu sandungan. Orang yang tidak pernah hidup dalam kekurangan, saudari-saudara, dia akan sulit memahami apa artinya kemiskinan. Dalam bacaan pertama hari ini, orang Israel yang pernah miskin dan menderita sebagai orang asing di negeri lain, diminta oleh Allah untuk bersikap solider. Haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Allah mengingatkan sejarah orang-orang Israel bahwa mereka pun pernah menjadi orang asing di negeri orang lain. Sebagai pengungsi di Mesir, mereka juga pernah mengalami susahnya hidup, didiskriminasi, serta hidup miskin, hidup dalam kekurangan, hidup dalam penindasan. Berdasarkan pengalaman itulah Allah menghimbau mereka untuk tidak memandang bulu, membela hak anak yatim piatu, serta memberikan makanan dan pakaian kepada orang asing. Pertanyaan untuk kita renungkan, saudara-saudari umat beriman terkasih, sudahkah kita mengindahkan ajakan Tuhan untuk tidak menyalahgunakan privilege dan mau bersikap solider, setia kawan, bela rasa dengan orang lain. Tidak bersikap rasis, tidak gampang membuli, tidak mudah merendahkan orang lain, apalagi orang asing yang berbeda dari kita. Dan lebih-lebih tidak abai kepada orang-orang miskin dan berkekurangan. Moga-moga saudari-saudara buah-buah permenungan kita menggerakkan, meneguhkan, menyemangati kita untuk senantiasa mau berpikir soal kepentingan yang lebih besar, kebaikan umum, dan tidak menyalahgunakan privilege, status, jabatan, atau apapun namanya untuk kemudahan diri sendiri. Mari kita belajar dari Yesus yang justru mengajarkan, memberikan teladan supaya tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang mengajar dan mengajak kami untuk solider terhadap mereka yang didiskriminasi, mereka yang terpinggirkan, untuk solider dengan masyarakat umum atau orang asing, dengan segala kewajiban-kewajiban supaya kami tidak menjadi batu sandungan di tengah masyarakat, di tengah dunia ini. Moga-moga dengan demikian kami semakin mewujudkan wajah belas kasih-Mu di tengah dunia. Kelatuanan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.